Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan surat Al-Fatihah, ilmu yang akan kita pelajari nanti Allah berikan kemudahan, Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat buat kita semua di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sujud tilawah. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar istilah sujud tilawah. Sujud tilawah itu artinya adalah sujud yang kita lakukan apabila kita membaca atau kita mendengar ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quranul Karim, di mana ayat-ayat sajadah ini bertempat ada di 14 surat di dalam Al-Quran. Ya, Bapak akan bacakan surat-surat apa saja yang di dalamnya terdapat ayat-ayat sajadah. Baik, di antaranya adalah surat Al-A'raf ayat 206, kemudian surat Ar-Ra'du ayat 15, surat An-Nahl ayat 49, surat Al-Isra ayat 107, surat Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Hajj ayat 77, surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Naml ayat 35, surat As-Sajdah ayat 15, kemudian surat Fussilat ayat 37, surat An-Najm ayat 62, surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan surat Al-Alaq ayat 19. Anak-anakku sekalian, ketika kita membaca Al-Quran ataupun kita mendengar saudara kita yang sedang baca Al-Quran yang di dalamnya ada ayat-ayat sajadah yang tadi Bapak bacakan surat-suratnya, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Anak-anakku sekalian, sujud tilawah ini hukumnya adalah sunnah muakkadah untuk kita laksanakan manakala kita mendengar atau kita membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kana Rasulullah SAW yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bis sajadati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu." Nabi Muhammad SAW membacakan Quran kepada kami, dan apabila beliau melewati ayat-ayat sajadah, kemudian beliau pun bertakbir dan beliau sujud, maka kami pun ikut sujud bersama beliau. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Anak-anakku sekalian, adapun syarat untuk melaksanakan atau di dalam melaksanakan sujud tilawah ini ada beberapa yang harus kalian perhatikan, sehingga ketika kita melaksanakan sujud tilawah, kita tidak melaksanakannya tanpa didasari dengan ilmu, tetapi kita melaksanakan sujud tilawah betul-betul didasari dengan ilmu yang memang sudah diajarkan di dalam agama kita. Anak-anak sekalian, syarat di dalam melaksanakan sujud tilawah yang pertama adalah kita bersuci baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Ya, jadi ketika kita mendengar ayat sajadah dibacakan dan kita hendak melaksanakan sujud tilawah, dan ketika kita mau melaksanakan sujud tersebut, maka hendaknya kita dalam keadaan bersuci atau kita sudah memiliki wudhu. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, syarat melaksanakan sujud tilawah ini adalah menghadap kiblat. Jadi tidak sah ya sujud tilawah yang dilakukan tanpa menghadap kiblat atau tidak mengarah ke arah kiblat.
Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Ya, jadi tidak boleh, tidak sah sujud tilawah yang dilakukan apabila tidak menutup aurat. Nah, kemudian anakku sekalian, syarat yang keempat adalah ketika melaksanakannya di luar sholat, maka sujud tilawah yang dilakukan disertai dengan niat di dalam hati melaksanakan sujud tilawah. Baik anak-anakku sekalian, Bapak akan lanjutkan. Adapun tata cara melaksanakan sujud tilawah ini dibagi menjadi dua anak-anakku sekalian. Yang pertama, sujud tilawah yang kita lakukan pada saat kita melaksanakan sholat. Nah, yang kedua, sujud tilawah yang kita lakukan di luar sholat. Dan kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kita melakukan sujud tilawah pada saat kita sholat. Ya, jadi pada saat kita melaksanakan sholat, ya baik sholat sendiri ataupun sholat berjamaah. Namun ketika kita melaksanakan sholat secara berjamaah, kita ikut kepada imam. Ya, kalau imamnya tidak melaksanakan sujud tilawah, maka si makmum tidak boleh melaksanakan sujud tilawah. Kalau kita memaksakan diri melaksanakan sujud tilawah, sedangkan imam tidak melaksanakan sujud tilawah, maka batal sholat kita. Ya, jadi yang pertama anakku, kita melaksanakan sujud tilawah pada saat kita melaksanakan sholat. Ya, jadi ketika kita melaksanakan sholat, ya, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita membaca surah setelah itu, yang di dalamnya ada ayat-ayat sajadah. Contoh misalnya dalam surat Al-Alaq ayat terakhir, ayat 19, wasjud waqtarib. Kemudian kita langsung sujud sekali, ya, kemudian kita membaca doa sujud tilawah, yaitu dengan lafaz sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini bacaan sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Nah, setelah kita sudah sujud, dan kita sudah membaca doa sujud tilawah itu, kemudian kita berdiri kembali, kita melanjutkan sholat. Ya, jadi ketika melaksanakan sujud tilawahnya di dalam sholat, anak-anak ingat di situ yang pertama tidak ada takbiratul ihram. Jadi kita langsung sujud. Ya, jadi tidak ada takbiratul ihram. Yang kedua, tidak ada salam. Ya, kalau dilaksanakan sujud tilawahnya itu pada saat kita sholat. Nah, berbeda halnya dengan cara yang kedua, yaitu melaksanakan sujud tilawah di luar sholat. Ya, misalnya Bapak sedang baca Al-Quran, ya, sedang baca Al-Quran dalam posisi duduk tentunya ya, dalam posisi duduk baca Al-Quran. Bapak membaca surat Al-A'raf misalnya, surat Al-A'raf ayat 206. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Nah, di surat Al-A'raf ayat 206 ini ada ayat sajadahnya. Nah, ketika kita baca ayat itu sampai walahu yasjudun, nah, kita taruh sebentar Al-Quran kita tutup, langsung kita boleh langsung sujud. Ya, langsung sujud sekali dengan bacaan tadi, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian bangun dari sujud, duduk sebentar, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melaksanakan sujud tilawahnya pada saat kita membaca Al-Quran dalam keadaan duduk yang ada sajadahnya. Nah, bagaimana ketika kita mendengar bacaan Al-Quran yang ada sajadahnya? Kita dalam posisi, bukan posisi duduk, tapi dalam posisi berdiri atau sedang berjalan. Nah, karena kita posisinya sudah dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan sedang jalan berdiri ya anak-anak ya, maka kita pun dilaksanakan dengan cara berdiri. Diawali dengan berdiri terlebih dahulu, ya, kemudian berdiri tetap menghadap kiblat, berdiri menghadap kiblat, menutup aurat, kemudian kita memiliki wudhu ya, tidak sedang dalam berhadas. Kemudian kita disunahkan mengucapkan lafaz niat sujud tilawah ya, nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Bapak ulang, nawaitu sujudat tilawati
sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian baru kita bertakbir ihram. Allah, disertakan niat dalam hati. Allahu akbar. Ya, berhenti sejenak. Baru kita sujud sekali. Kita membaca doa sujud tilawah tadi yang sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian bangun dari sujud, duduk sejenak. Kemudian baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini anak-anak tata cara melaksanakan sujud tilawah baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya, baik anak-anakku sekalian. Adapun bacaan sujud tilawah yang tadi sudah Bapak bacakan, ya, Bapak akan membacakannya ulang. Coba diperhatikan baik-baik, didengarkan baik-baik biar kalian bisa memahami bacaan ini, bahkan bisa menghafal dan bisa mempraktekannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik anak-anakku sekalian, jadi ini pembahasan kita tentang sujud tilawah hari ini, yaitu sujud yang kita lakukan apabila kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran yang letaknya ada di 14 surat di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sujud ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cintanya kepada kita, dan kita pun mendapatkan ganjaran pahala dari melaksanakan sujud tersebut. Anak-anakku sekalian, yang terakhir, ya, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya ada ayat sajadah, di situ ditandai ayat sajadahnya itu atau ayat sajadahnya itu dengan tulisan Arab di samping, ya, di samping Al-Quran itu ada tulisan sajadah, tulisan Arab sajadah, atau ya, itu di akhir ayatnya, di tanda ayatnya itu diberikan simbol seperti kubah masjid. Nah, ini menandakan bahwa ayat tersebut adalah ayat sajadah yang ketika kita baca atau kita mendengar orang yang baca ayat tersebut, kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Baik anak-anakku sekalian, ini saja yang bisa Bapak sampaikan materi hari ini terkait tentang sujud tilawah. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Kalian bisa memahami materi dengan baik, kalian bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari manakala kita membaca Al-Quran atau mendengar saudara kita sedang membaca Al-Quran yang di dalamnya ada ayat-ayat sajadah. Terima kasih anak-anak. Inilah yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat memahami dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, jika syarat sujud tilawah tidak terpenuhi, maka para ulama menganjurkan kepada kita untuk menggantinya dengan membaca tasbih sebanyak 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.